Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi dengan NIM 3120220009 yang akan membawakan ceramah yang berjudul Tiga Besaran Nikmat Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'tana bis-sabri wasyukr. Ashhadu an la ilaha illallah was-sabru wasyukr. Wa ashhadu anna habibana wa nabiyyana Muhammad wa abduhu wa rasuluh alladzi akhrajana minadh-dhulumati ilan nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur ke kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan izinnya juga sehingga dapatlah kita pada hari ini menunaikan sholat fardu Jumat sebagai salah satu wujud nyata dari takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, sudah tidak dapat kita pungkiri bahwa dalam kehidupan ini kita selalu menerima nikmat yang Allah limpah ruahkan. Karena saking banyaknya, tidak ada satu mesin atau teknologi secanggih apapun yang mampu mencatat betapa banyak nikmat Allah tersebut. Dalam hubungan ini, maka wajarlah kiranya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang kita, mempersilahkan kita kalau memang kita mau dan mampu melakukan perhitungan terhadap nikmat-nikmat Allah tersebut. Namun pasti kata Allah, sekali lagi menurut kata firman-Nya, Allah berfirman bahwa manusia tidak akan mampu untuk menghitung betapa banyaknya nikmat yang Allah telah berikan. Dalam firman-Nya yang berbunyi di Quran surat Ibrahim ayat 34, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atakum min kulli sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi latuhsuha innal insana zalumun kafar. Yang artinya, dan jika sekiranya kamu ingin menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Walaupun ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan, sesungguhnya Allah memiliki 100 nikmat atau rahmat. Satu nikmat diantaranya telah diturunkan Allah dan dibagi-bagikannya kepada jin, manusia, dan binatang. Dengan nikmat yang satu tersebut, maka semua makhluk akan saling sayang, menyayangi, dan kasih mengasihi. Dengan nikmat yang satu itu pula lah seekor keledai liar mengasihi anaknya. Adapun nikmat rahmat yang lainnya, yang 99, itu digunakan Allah untuk mengasihi hambanya di akhirat pada hari kiamat kelak. Sepertinya tidak sebanding kalau dilihat dari sisi pembagiannya. Namun, kalau kita lihat dan rasakan dari segi nilainya, tentu nikmat Allah tidak dapat kita bayangkan betapa besarnya.
Walaupun nikmat yang diturunkan Allah ke dunia ini hanya 1% saja, akan tetapi bagi ukuran kita atau bagi ukuran duniawi, sudah merupakan nikmat yang sangat banyak. Karena dari satu sumber nikmat inilah terpancar nikmat-nikmat lainnya yang beraneka ragam jenis dan macamnya dan sangat banyak jumlahnya. Sehingga wajar jika tak seorang pun di antara kita yang mampu menghitungnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, kendati pun nikmat Allah itu sangat banyak, namun para ulama sepakat untuk mengelompokkan nikmat Allah ini ke dalam 3 kelompok besar. Kelompok besar yang pertama adalah nikmat hidup dan kehidupan. Nikmat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Tidak saja kepada manusia, tetapi juga binatang dan tumbuh-tumbuhan pun juga diberikan nikmat ini. Bahkan kepada malaikat dan jin, termasuk iblis dan syaitan, semuanya diberikan nikmat hidup dan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, nikmat kedua adalah nikmat kebebasan berpikir atau kemerdekaan. Dengan nikmat kebebasan berpikir atau kemerdekaan ini, manusia dipersilahkan oleh Allah untuk memilih apa saja yang ia mau. Ketika ia sedang haus, di sebelahnya tersedia air teh manis, air susu, air kopi, air es, dan sebagainya. Tentu ia akan bebas memilih mana yang ia suka. Demikian juga dalam kehidupan beragama. Allah jelas dan tegas telah memberikan petunjuknya kepada kita manusia melalui Al-Quran dan Sunnah, baik mengenai perintah atau kewajiban yang harus dijalankan, maupun berbagai larangan yang dihindarkan, yang harus dihindari. Namun, Allah sama sekali tidak memaksa kita mau melaksanakan kewajiban itu atau tidak, mau dilanggar atau dipatuhi larangan itu. Allah tidak peduli. Yang jelas Allah sudah memberikan garisan-garisannya yang tegas dan jelas, yang kesemua tentu ada risiko atau konsekuensinya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, besaran nikmat yang ketiga atau nikmat yang terakhir adalah nikmat hidayah atau nikmat iman dan Islam. Berkaitan dengan nikmat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 142 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Yang artinya, orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblatnya, Baitul Maqdis, yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah Muhammad, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Hidayah adalah mutlak milik Allah. Wewenang sepenuhnya ada di tangannya. Rasulullah sendiri tidak diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan hidayah kepada orang lain, sekalipun kepada keluarga, sahabat, atau orang yang beliau cintai. Sebagai contoh, seperti Abu Thalib, paman Nabi, beliau adalah orang yang sangat mencintai baginda Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang sangat berjasa terhadap keberadaan Islam dan kaum muslimin di masa Rasulullah. Beliau adalah orang yang setiap saat menyaksikan betapa kemuliaan dan kejujuran keindahan budi pekerti Rasulullah. Namun, apa hendak dikata? Ternyata di akhir hayat beliau, paman Nabi yang bernama Abu Thalib ini tidak sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa? Karena tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sebelumnya Rasulullah SAW sudah berusaha sebisanya membujuk dan membimbing beliau
namun malah justru tidak dihiraukan oleh beliau sendiri. Karena itu Rasulullah menyadari akan kelemahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak bisa berbuat banyak tanpa izin Allah, tanpa kehendak Allah, dan Allah Maha Tahu serta Maha Bijaksana terhadap apa yang menjadi keputusannya. Kendati menurut kacamata manusia mungkin dirasa kurang adil. Beruntunglah kita saat ini karena telah ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang dianugerahi nikmat hidayah atau nikmat iman dalam Islam. Sebab tidak semua orang dapat memperolehnya. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa berbahagialah dan bersyukurlah karena kita sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemampuan kita berusahalah untuk menaati seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.